Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita, NPM 19310136 dari kelompok 12. Di sini saya akan melakukan skill lab 2 tentang pemeriksaan fisik. Sebelum dilakukannya pemeriksaan fisik, alangkah baiknya kita untuk mensterilkan tangan kita. Cuci tangan terlebih dahulu, kemudian setelah itu melakukan inform consent, persetujuan antara pada pasien apakah pasien bersedia untuk dilakukannya pemeriksaan fisik ini. Nah, kemudian setelah itu apabila pasien bersedia, perintahkan pasien untuk melepaskan pakaiannya, kemudian berbaring terlentang di kasur pasien. Setelah itu dilakukannya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Inspeksi ini menggunakan penglihatan kita ya. Kita lihat dari rambut, apakah di rambut ditemukannya rontok atau mungkin kerapuhan di rambut. Nah, setelah itu kita lihat di bagian mata, di bagian konjungtivanya, dia anemis atau tidak, ya kan. Kemudian kita lihat skleranya, terdapat ikterik atau tidak. Kemudian kita lihat lagi di bagian mulut, mukosa, kita lihat di bagian mukosa, tonsil, di bagian laringnya, kemudian di bagian sekretnya, adakah sesuatu yang abnormal, mungkin kayak ada peradangan atau jamur atau sekretnya lebih berwarna. Nah, kemudian kita lihat di bagian leher. Nah, di bagian leher apakah laring dia tepat di tengah atau tidak, kemudian adakah pembesaran kelenjar getah bening, ataukah ada pembesaran di bagian tiroid atau di bagian mana yang abnormal. Nah, setelah itu kita lihat di bagian dada. Nah, di bagian dada ini kita lihat bagaimana pasien bernapas. Nah, adakah sesuatu yang abnormal di bagian dada antara fremitus kanan dan fremitus kiri. Kita lihat apakah nafasnya, apakah bentuk dadanya lebih cembung atau tidak, terus lebih cekung atau tidak. Kemudian kita lihat pada saat pasien bernapas itu dia membutuhkan otot-otot tambahan atau tidak. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah pasien saat bernapas itu menunjukkan benjolan atau ada benjolan atau tidak saat bernapas. Kemudian kita lihat pasien saat bernapas adakah retraksi atau tidak. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan palpasi menggunakan kedua telapak tangan kita. Palpasi kita lihat di bagian paru sini. Nah, guna kita palpasi bagian paru sampai bawah sampai guna untuk melihat adakah nyeri tekan pada pasien, kemudian adakah massa atau benjolan di bagian paru dada pasien. Nah, setelah itu perintahkan pasien untuk bernapas panjang sambil kita palpasi. Bu, napas panjang ya. Nah, kemudian kita lihat apakah gerakan paru kanan dan paru kiri ini simetris atau tidak. Apabila tidak simetris, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Nah, kemudian kita perintahkan pasien untuk mengatakan kalimat 77. Nah, kalimat 77 ya. Nah, pasien diperintahkan untuk mengatakan kalimat 77 ini guna untuk menentukan adakah perbedaan vokal antara fremitus kanan dengan fremitus kiri. Nah, setelah itu, setelah dilakukannya palpasi, kita nilai setiap tindakan pemeriksaan tahap-tahapnya. Nah, kemudian dilakukannya pemeriksaan perkusi. Nah, perkusi ini kita menggunakan jari tengah dengan jari tengah lainnya di bagian dada pasien dengan menggunakan pola S ya, pola S dari atas hingga bawah menggunakan pola S. Nah,
Nah, di dalam pemeriksaan ini kita bandingkan setiap sisi yang sama antara kiri dan kanan, apakah ada bunyi yang berbeda atau tidak. Apabila berbunyi yang berbeda itu berarti ada sesuatu yang abnormal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan okultasi dengan menggunakan stetoskop. Nah, menggunakan stetoskop itu dari atas hingga bawah secara sistematis dengan posisi yang berbeda, kanan, kiri. Nah, perintahkan pasien untuk bernapas, napas panjang gitu. Nah, hal ini untuk menentukan jenis suara nafas dasarnya, apakah dia vesikuler atau bronkofesikuler dan bronkiolar. Kemudian periksa lagi. Nah, apakah ditemukan dengan adanya wheezing atau rongki atau pleura di paru pasien. Setelah itu kita nilai semua dari pemeriksaan awal, dari pertama inspeksi, palpasi, perkusi, okultasi, kita nilai adakah sesuatu yang abnormal. Kemudian setelah selesai dilakukannya pemeriksaan fisik, memperbolehkan pasien untuk duduk. Ibu beritahu pasien, ibu pemeriksaan fisiknya sudah selesai, ibu boleh duduk di kursi. Nah, setelah itu baru kita jelaskan yang tidak normal kepada pasien, bahwasanya setelah dilakukannya pemeriksaan fisik ini ternyata ibu memiliki paru yang normal, tidak ditemukannya sesuatu yang abnormal. Nah, setelah itu baru diakhiri dengan salam. Mungkin itu saja pemeriksaan fisik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.